teknik menggunakan alat gelas dan instrumen standar laboratorium kimia. Yuk kita simak tujuannya seperti apa. Tujuannya, mahasiswa mengetahui cara membersihkan, mengeringkan, dan menggunakan sebagai alat gelas yang digunakan di laboratorium kimia. Memperkenalkan pada mahasiswa menyiapkan dan menggunakan instrumen standar di laboratorium kimia. Terima kasih. Semua alat gelas di laboratorium harus berada dalam kondisi bersih sebelum digunakan. Alat gelas dicuci dengan larutan deterjen menggunakan sikat yang sesuai untuk membersihkannya. Bila masih terdapat kotoran, air panas dan deterjen dapat digunakan untuk menghilangkan zat yang masih menempel pada dasar atau dinding gelas. Bila kotoran masih menempel, digunakan larutan asam encer atau basa encer. Larutan kalium dikromat K2Cr2O7 digunakan untuk mengoksidasi lapisan atau kotoran yang masih menempel pada alat gelas dengan cara merendam alat tersebut menggunakan larutan. Alat-alat gelas dikatakan bersih jika air dilarutkan pada permukaan gelas tidak ada sisa cairan yang menempel. Pengeringan alat gelas juga dilakukan di dalam oven untuk alat-alat yang tidak kuantitatif. Alat-alat gelas yang mempunyai skala yang digunakan untuk mengukur sejumlah tertentu secara kuantitatif atau pengukuran yang akurat dikeringkan dengan cara meniup alat tersebut dengan udara panas atau blower. Saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan fungsi dari alat yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada tabung reaksi dibutuhkan 2 buah. Fungsinya bisa untuk mereaksikan 2 larutan atau bisa juga sebagai uji biokimia. Yang kedua, batang pengaduk 1 buah. Fungsinya sebagai pengaduk suatu larutan hingga homogen dan bisa digunakan untuk dekantasi larutan. Yang ketiga ada volume pipet 1 buah. Fungsinya untuk mengambil suatu cairan dengan volume tertentu dan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Yang keempat ada buret 1 buah. Fungsinya untuk meneteskan sejumlah cairan dalam eksperimen seperti eksperimen titrasi. Yang kelima labu ukur 1 buah. Fungsinya untuk membuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang keenam ada corong gelas 1 buah. Fungsinya untuk memasukkan atau memindahkan cairan ke dalam tempat yang dimensi permukaan sampelnya kecil. Yang ketujuh ada labu Erlenmeyer 3 buah. Fungsinya bisa digunakan untuk tempat menghomogenkan media atau larutan. Yang kedelapan ada beker gelas 3 buah. Fungsinya untuk memanaskan cairan serta melarutkan bahan kimia. Yang kesembilan dan yang terakhir ini ada gelas ukur 2 buah. Fungsinya untuk mengukur cairan dengan jumlah tertentu yang akan dituangkan ke wadah tertentu. Alat-alat gelas yang disediakan di lemari kemudian dicuci dan dikeringkan. Berikut saya akan membacakan alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Ada tabung reaksi berjumlah 2, batang pengaduk berjumlah 1, pipet volume berjumlah 1, buret berjumlah 1, labu ukur berjumlah 1, corong gelas berjumlah 1, labu Erlenmeyer berjumlah 3, beker gelas berjumlah 3, gelas ukur berjumlah 2. Kedua, siapkan neraca analitis, kemudian timbang sejumlah 1,24 gram kalsium karbonat, lalu masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, tambahkan aquades sebanyak 45 ml. Setelah itu, suspensi dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing bagian tersebut adalah 15 ml. Bagian pertama, saring menggunakan kertas saring bulat. Terus catat waktu yang diperlukan hingga seluruh endapan terpisah dari filtratnya. Bagian kedua, saring dengan kertas saring kembang. Kemudian catat waktu yang diperlukan. Lalu bandingkan filtrat dan endapan pada kertas saring dari kedua cara di atas. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam tabung sentrifugasi dengan ketinggian 3 atau 4. Selanjutnya tabung ini diseimbangkan beratnya dengan tabung sentrifuge lainnya. Kemudian sentrifugasi ini dengan posisi selama 3 menit. Endapan dipisahkan dari cairannya dengan menggunakan pipet. Bandingkan filtrat hasil sentrifugasi dengan hasil filtrasi. Keempat, dengan cara menggunakan neraca analitis, timbang natrium klorida sejumlah 1,4520 gram.
Larutkan secara kuantitatif dalam labu ukur sebanyak 100 ml atau 200 ml. Larutan diambil secara kuantitatif tepat dengan volume pipet. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 200 ml. Lakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. Kemudian, pasang buret pada statif dengan menggunakan klem. Posisi buret harus tegak lurus. Isi buret dengan larutan sampai titik 0. Bagian bawah buret harus terisi cairan dan tidak boleh bergelembung. Kemudian, larutan nomor 4 dititrasi sampai volume dari buret yang dikeluarkan. Yang pertama, 20,50 mili. Yang kedua, 20,35 mili. Alat-alat laboratorium instrumen itu terdapat dari neraca analitik, yaitu untuk menganalisis bobot suatu zat yang ukuran atau bobotnya tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Kedua, orbital shaker, yaitu untuk mengocok larutan atau campuran larutan menjadi homogen dengan gerak getar melingkar satu arah pada orbitnya. 3. pH meter, yaitu untuk mengukur nilai pH dalam sampel. 4. Sentrifugasi, digunakan untuk memisahkan suatu zat dari campurannya. 5. Spektrofotometrik, yaitu untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan spesifik dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat terlarut tersebut. Kemudian magnetic stirrer, digunakan untuk mengaduk dan memanaskan larutan satu dengan larutan lain. 7. Oven, untuk memanaskan atau mengeringkan alat-alat laboratorium dan objek-objek lainnya. 8. Autoclave, alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap bersuhu 121 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan cara melipat kertas saring. Langkah pertama, siapkan kertas saring. Di sini saya menggunakan kertas HVS yang sudah berbentuk lingkaran. Kemudian lipat menjadi 4 bagian. Langkah kedua, geser kurang lebih 15 derajat. Langkah ketiga, kita gunting bagian luarnya. Langkah keempat, buka lipatan kertas saring. Langkah kelima, basahi kertas saring menggunakan aquades agar melekatkan kertas saring. Kalian bisa lihat di gambar sini. Langkah terakhir yaitu kertas saring siap digunakan. Oke teman-teman, langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, langkah keempat ini, dan langkah terakhir ini. Sekian penjelasan dari saya, itulah cara melipat kertas saring. Semoga bermanfaat. Ini saya akan mempraktekkan teknik melipat kertas saring. Yang pertama, lipat menjadi 2 bagian seperti ini, atau bisa dilihat dari gambar di samping. Terus lipat kembali. Setelah dilipat, dibuka dan lakukan seperti yang sebelumnya. Setelah ini, buka dan lipat ke dalam, pertemukan ujung dengan ujung. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik melipat kertas saring yang kedua. Cara melakukan titrasi asam basa yaitu pasang buret pada klem dengan posisi tegak lurus. Kemudian siapkan larutan yang akan dititrasi pada Erlenmeyer. Pegang Erlenmeyer dengan tangan kanan dan pegangkan buret dengan tangan kiri. Buka keran secara perlahan dan teteskan pada larutan yang akan dititrasi pada Erlenmeyer. Kemudian posisikan tinggi ujung buret menyesuaikan dengan tinggi Erlenmeyer.
Kemudian pegang Erlenmeyer dengan tangan kanan dan gerakan memutar seperti mengaduk sehingga membentuk pusaran air. Selanjutnya, buka keran buret sehingga titran menetes, dan setelah terjadi perubahan warna pada Erlenmeyer, titrasi dihentikan dan baca volume skala di buret. Perlu diperhatikan, dalam membaca skala buret, mata harus tegak lurus terhadap permukaan cairan, seperti pada gambar ini, sehingga tidak menimbulkan kesalahan paralaks. Sekian dan terima kasih.